Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu salah satu topik yang ada dalam modul pembelajaran guru penggerak, modul 21 tepatnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang dapat mengcover seluruh bakat maupun minat siswa setidaknya ya. Karena di dalam kelas, di dalam ruang belajar, siswa memiliki berbagai macam kemampuan, minat, juga bakat dan kelebihan masing-masing. Saya percaya bahwa setiap siswa, anak didik punya kelebihan masing-masing yang merupakan juga pemberian anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka lewat pembelajaran berdiferensiasi, guru akan menemukan suatu metode atau cara untuk bersikap adil dalam pembelajaran dan dapat meramu semua kelebihan atau kekurangan siswanya dalam kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat diperlukan, dan ini memang modul yang sangatlah tepat. Materi ini dimasukkan dalam modul belajar guru penggerak, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini memang menurut keyakinan saya dan keyakinan teman-teman yang lain dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan juga dapat mencapai hasil yang optimal. Kenapa? Alasannya karena selama ini kita mungkin teknik pembelajaran di kelas, suasana belajar mengajar kita di kelas itu belum cukup adil untuk seluruh siswa. Ada siswa yang cepat dalam memahami sesuatu, ada juga yang lambat. Tetapi yang lambat ini juga punya kelebihan dalam bidang yang lain, di bidang bakat yang lain. Jadi dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi ini, sungguh ini bisa menjawab tantangan pembelajaran yang saat ini terjadi di Indonesia ini. Jadi siswa yang pintar atau siswa yang cepat nalarnya atau pemahamannya ini bisa juga tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya menguntungkan bagi siswa yang mampu atau cepat memahami sesuatu materi, tapi pembelajaran itu juga bermanfaat untuk teman-temannya yang lain yang belum secepat itu memahami materi pembelajaran. Dalam tekniknya, pembelajaran berdiferensiasi ini sebagaimana yang sudah saya pelajari melalui teman-teman dan fasilitator dalam modul 21 ini. Jadi ada juga hubungannya dengan membuat rencana pembelajaran atau teaching plan atau RPP, dalam bahasa yang lebih mudahnya RPP, yang memuat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 3 komponen penting, yaitu diantaranya adalah tentang minat siswa yang dapat kita dan harus kita ukur, harus bisa kita teliti. Kemudian ada proses
proses yang ingin kita lakukan dalam proses pembelajaran, supaya siswa kita seluruhnya dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat. Kemudian ada produk. Yang ketiga, ada produk, yaitu apa yang dihasilkan oleh siswa kita setelah dia mengikuti pembelajaran. Jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi ini memang arahnya adalah menuju pembelajaran yang bermakna, untuk menggantikan pembelajaran yang selama ini monoton dan mungkin hanya cenderung mengejar ketuntasan materi atau kurikulum. Jadi kita harus berbenah dari akar masalah. Siswa kita itu tidak bodoh. Siswa kita itu beragam, memiliki keberagaman, dan keberagaman itu kuat, satu sama lain saling melengkapi. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru harus menjadi agen yang bisa menghadirkan perubahan di dalam kelasnya, yang bisa membuat suasana belajar mengajar menjadi menarik, yang tidak monoton, tidak membosankan, dan yang paling utama adalah dapat berlaku adil untuk setiap minat, bakat, dan kemampuan siswa-siswanya. Yang terakhir saya ingin sampaikan dalam video blog ini, tentu ada kaitan yang sangat erat antara materi pembelajaran berdiferensiasi ini dengan materi yang sudah dipelajari di modul sebelumnya dari guru penggerak ini, pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, bahwasanya kita sedang bersama-sama, pemerintah juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mendorong terwujudnya Merdeka Belajar yang bisa merangsang setiap komponen bakat siswa, minat siswa itu keluar, adalah memang konsep Merdeka Belajar. Dan guru harus bisa menerima segala perubahan yang cepat ini, menerima dengan cara belajar juga untuk memaksimalkan potensinya, karena murid kita adalah murid yang hidup di zaman yang serba cepat, dengan perubahan yang cepat, terutama perubahan teknologi dan informasi. Jadi kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi ini dengan konsep Merdeka Belajar, ditambah lagi dengan penguatan profil pelajar Pancasila, ditambah lagi dengan penguatan intrinsik, penguatan, yaitu kita bergerak berdasarkan kekuatan kita, bukan hanya sibuk dengan kekurangan, tapi kita memanfaatkan kekuatan potensi yang kita miliki untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna, sehingga pendidikan di Indonesia ini memang lebih bermakna dan kelihatan hasilnya. Sungguh saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih dengan diajarkannya materi pembelajaran berdiferensiasi ini kepada calon guru penggerak, dan karena ini sangat bermanfaat, sangat positif untuk diterapkan di tengah-tengah pembelajaran di ruang kelas kita masing-masing, dengan teknik yang tentu bisa dikembangkan dan disempurnakan oleh setiap guru ke depannya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.